Nah, Pak Agus dan Bi Sumi, jalankan peran kalian dengan baik ya. Kita harus kompak demi membuat Madam Lisa tenang dan bahagia di sana. Agus dan Sumi mengangguk. Kemudian mereka bertiga pun berpelukan. Saat siang menjelang, Mai menelepon Brian agar datang dan mengajak serta Robert juga Daniel untuk datang ke rumah Madam Lisa. Brian mengiyakan permintaan Mai. Ia berjanji akan datang sepuluh dari kantornya. Mai menarik napas panjang sesaat setelah berbicara dengan Brian. Bismillah, permudah jalanku ini ya Allah, amin. Waktu yang dinanti pun tiba, satu persatu anggota keluarga Arkana berdatangan. Mereka berkumpul di ruang tengah, menikmati segelas es kopi dan kue bolu pisang yang masih hangat. Stepi dan Al keluar dari kamar, mereka duduk bersama menikmati minuman serta camilan yang dibuat oleh Sumi. Ketika semua orang sudah berkumpul, Mai pun memasuki ruangan, kemudian duduk di sofa single dekat lemari kaca. Gadis itu mengenakan kemeja hitam dan menyematkan bros bunga silver yang bertabur permata berlian asli berwarna-warni milik Stepi. Ukuran bros itu cukup besar, yakni sebesar lubang gelas berukuran normal, sehingga bros tersebut tepat menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Begitu pula dengan Stepi, ia langsung memicingkan matanya saat Mai duduk tepat di hadapannya. Di dalam hatinya, ia merutuk gadis yang selama ini sangat dipuji kejujurannya oleh semua kakak iparnya. Melihat hal itu, timbul niat jahat di dalam hatinya, niat jahat di mana ia akan menuduh Mai sebagai pencuri bros kesayangannya itu. Maka dengan cara itu, ia yakin Mai akan diusir secara tidak hormat oleh seluruh keluarga suaminya. Stepi tertawa jahat di dalam hatinya. Selamat sore, tuan-tuan. Maafkan saya sudah meminta Anda semua datang kemari. Tidak apa-apa, Mai. Katakan saja ada apa. Tidak perlu sungkan ataupun malu. Begini, Tuan. Sorry, Mae. Aku salah ucapanmu. Aku mau kamu mengembalikan bros bunga berlian milikku. Mae tersenyum di dalam hatinya. Kamu masuk ke dalam perangkapku, Nyonya cantik. Bros mana, Nyonya? Itu bros bunga berlian yang disematkan di dadamu itu. Milikku. Yang mana? Ini. Tunjuk, Mae. Ya, itu milikku. Itu bros berlian pemberian ibuku sebagai hadiah pernikahanku. Selama ini aku mencari-cari bros itu. Rupanya kamu berani mencuri bros itu dari dalam kotak perhiasan di dalam lemariku. Tenang, Stepi. Brian menengahi. Mae, benarkah itu bros milik Stepi? Tanya Robert. Itu milikku, Kak. Aku tidak akan ngotot seperti ini kalau barang itu bukan milikku. Masalahnya itu adalah bros berlian. Harganya tidak murah. Kakak pasti sering lihat aku memakai bros itu kemanapun aku pergi. Kamu juga kan tahu, Hani? Iya, Hani. Jangan rusuh dulu. Tenanglah. Masa kena tembok di mana 8. Sabar. Sabar, Stepi. Dengarkan dulu penjelasan Mae. Mae, jawab dengan jujur. Bros siapa yang kamu pakai itu? Milikmu atau Stepi? Timpal Daniel mulai geram. Bros ini ditemukan Bi Sumi di kamar Madam, tepatnya tersangkut di kerah belakang kemeja yang dikenakan Madam. Saat itu Bi Sumi yang membetulkan posisi Madam Lisa saat beliau tewas di dalam kamarnya. Mata Stepi terbelalak, ia tidak menyangka kalau bros kesayangannya itu dapat menjadi bumerang untuknya. Itu aku kan ikut membantu membetulkan posisi Momi. Masa? Bukannya setelah Anda menyuruh Pak Agus untuk menelepon Tuan Brian dan yang lainnya, Anda langsung naik ke atas? Jadi kapan Anda membantu Bi Sumi membetulkan posisi Madam Lisa, Nyonya? Kalau Anda sama sekali tidak menyentuh Madam Lisa, bagaimana bisa bros ini menyangkut di kerah bagian belakang Madam Lisa? Apa jangan-jangan bros Anda dicuri oleh orang yang telah mencekik Madam Lisa dengan kabel hitam? Tapi kalau memang bros ini dicuri oleh pembunuh itu, kapan dicurinya? Sedangkan Anda bilang bros ini selalu Anda pakai. Semua orang yang berada di ruangan tersebut tercengang mendengar pernyataan Mae. Begitu pula dengan Stepi. Itu apa, Nyonya? Oh iya, saya lupa. Kasih tahu juga kalau rekaman CCTV sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Katanya pelaku yang menyabotasi mobil Madam Lisa sudah tertangkap. Nama pelaku itu Boy. Dan anehnya kata polisi yang mengabari saya tadi adalah pelaku tersebut mengaku kalau ia menyabotasi mobil Madam atas suruhan seseorang. Wajah Stepi semakin pucat bagai mayat hidup. Raut wajah yang semula angkuh mendadak berubah kuyup. Ketakutan terpancar dari sorot matanya yang indah. Apa pelaku itu menyebutkan nama siapa orang yang telah menyuruhnya? Tanya Brian penasaran.
Cepat ceritakan lagi, Mae. Aku sangat penasaran, timpal Daniel. Sabar, Tuan. Saya akan melanjutkan cerita mengenai informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian itu. Namun, saat Mae akan melanjutkan ucapannya, Sumi muncul dari dalam dapur. Maaf, tuan-tuan, di luar ada polisi yang mencari Nyonya Stepi. Al berdiri. Ada apa polisi itu mencari istriku, Bi? Saya kurang tahu, Tuan. Persilakan mereka masuk, Bi. Perintah Robert. Baik, Tuan. Stepi yang mulai panik mundur teratur. Ia berniat akan lari ke dapur dan kabur melalui pintu samping. Namun dengan cepat Mai menarik tangannya. Anda mau kemana, Nyonya Stepi? Aku mau minum air dingin. Tunggu saja di sini, Nyonya, biar saya yang ambilkan. Mai mendorong tubuh istri dari majikannya itu ke sofa. Stepi dengan terpaksa kembali duduk di samping suaminya. Tetaplah di sini, Hani. Biarlah Mai yang ambilkan minum untukmu. Al menggenggam tangan istrinya. Stepi yang mulai ketakutan mulai salah tingkah. Kamu kenapa, Hani? Tanganmu kenapa dingin begini? Stepi bergeming. Ia tidak tahu harus berbuat dan menjawab apa. Beberapa menit kemudian muncul Brian dari luar bersama seorang petugas kepolisian yang sebenarnya ada teman Agus yang seorang pensiunan polisi. Pria berseragam polisi itu berusia sekitar 50-an lebih, namun tubuhnya yang tegap dan bugar membuatnya tampak lebih muda dari usia yang sebenarnya. Melihat kakak iparnya datang dengan seorang polisi, Stepi tiba-tiba langsung menjerit histeris dan ketakutan. Ia berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Semua yang berada di ruangan tersebut heran dengan sikap Stepi, termasuk Al. Kemudian ia meminta tolong kepada kakaknya untuk mengantarnya masuk ke dalam kamar menyusul istrinya. Apa yang terjadi dengan Stepi? Tanya Brian. Sesaat setelah Stepi masuk. Anda mau tahu hal yang sebenarnya, Tuan? Tanya Mae. Ya, tentu. Ada apa ini sebenarnya? Mae memperkenalkan polisi gadungan tersebut kepada Brian, Robert, dan Daniel. Setelah itu, ia menceritakan kejadian semalam. Brian dan yang lainnya tersentak kaget, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mereka tidak menyangka kalau adik iparnya itu dalam di kecelakaan yang menimpa adik bungsunya, dan mereka pun tidak mengira kalau wanita cantik yang berpendidikan tinggi seperti Stepi adalah pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi nyawa ibunya. Ya Tuhan, isak Brian. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan Al dari dalam kamar yang disusul dengan suara pecahan kaca. Robert segera berlari dan mendobrak pintu kamar ibunya yang terkunci dari dalam. Tampak isi kamar sudah berantakan dan pintu kamar mandi yang terbuat dari kaca hancur. Berkeping-keping dihantam guci besar yang diletakkan tidak jauh dari pintu tersebut. Al yang berdiri dengan wajah penuh amarah langsung dipeluk oleh Robert. Kedua kakak beradik itu menangis. Sementara Stepi sedang duduk memeluk lututnya di sudut ruangan. Wanita berambut coklat itu menangis sesenggukan menyesali segala perbuatannya. Pergi kamu dari sini, aku tidak sudi memiliki istri seorang pembunuh. Teganya kamu menghabisi nyawa ibuku. Jahat kamu Stepi, jahat, teriak Al. Stepi merangkak dan memeluk kaki suaminya, meminta ampun dan memohon agar Al tidak mengusirnya. Aku hilap, Hani. Tolong maafkanlah aku. Aku sangat mencintaimu, suamiku. Tolong jangan usir aku. Kita mulai lagi dari awal, sayang. Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Aku tidak mau dipenjara. Al menendang istrinya hingga tersungkur ke kolong ranjang. Namun Stepi tidak patah arang. Ia kembali memohon kepada Al dan juga Robert. Pergilah, Stepi. Al dan juga kami tidak bisa menerima kamu lagi. Kesalahanmu sangat fatal. Kamu tega membuat kami kehilangan ibu kami. Brian masuk ke dalam kamar lalu ia menarik tangan adik iparnya itu dan membawanya keluar dari kamar. Maafkan aku kalau sikapku kasar kepadamu, tapi kalau kamu mau tinggal di rumah ini dan bersikeras ingin tetap menjadi istri Al, itu tidak mungkin. Al tentunya sudah tidak sudi menerimamu kembali. Tapi Kak, aku sangat mencintai Al dan aku sangat menyesali semua perbuatanku. Seharusnya kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Ibu kami tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Jadi apa yang dilakukan kepadanya sungguh sangat biadab dan tidak berkeprimanusiaan. Kamu tahu perbuatanmu itu telah menyakiti hati kami. Ampun, Kak Brian, ampun. Rengek Stepi bersimpuh di kaki Brian. Sebentar lagi orang tuamu datang menjemput. Tunggulah. Brian berlalu. Masuk ke dalam
kamar ibunya yang kini dipakai oleh Al. Di sana ia menguatkan hati adik bungsunya itu. Keempat bersaudara itu berpelukan saling menguatkan satu sama lain. Maafkan aku, Kak, karena gara-gara aku menikah dengan Steffi, Mommy kini tiada. Semua sudah takdir Tuhan, Al. Kamu sama sekali tidak bersalah, sahut Brian bijaksana. Iya, Al, jangan menyalahkan dirimu, tukas Daniel. Apa langkahmu selanjutnya terhadap Steffi? Aku akan menceraikannya, lalu aku laporkan perbuatannya ini kepada pihak yang berwajib. Tapi apa tidak sebaiknya kita tidak membawa keluar permasalahan ini? Masalahnya ini aib keluarga, aku tidak rela keluarga kita jadi gunjingan orang. Begini, Neil, mulai saat ini aku sudah tidak mempedulikan komentar orang lain mengenai kehidupan kita. Aku sangat menyesal saat malam di mana Mommy meninggal. Aku menolak kedatangan mereka dan tidak mengatakan yang sejujurnya kepada dua polisi tersebut. Seandainya malam itu aku membiarkan mereka masuk, pasti Steffi akan cepat diringkus. Steffi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nyawa Mommy tidak bisa ditukar dengan permintaan maaf saja, tapi harus ditebus dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya itu. Baiklah, Kak. Syukur alhamdulillah. Mai mengetahui semuanya. Aku tidak menyangka otaknya sangat cerdik. Ia seorang sutradara yang handal, puji Robert. Ya, Beth, kita banyak berhutang budi kepada gadis itu, maka tidak heran bila Mommy dulu sangat menyayanginya. Ia sangat peduli terhadap keluarga majikannya, berbakti dengan tulus dan ikhlas. Dia bagai malaikat yang dikirim Tuhan. Semenjak dia hadir di rumah ini, Mommy berubah menjadi seseorang yang lebih sabar menghadapi kita anak-anaknya yang terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing. Mommy menjadi pribadi yang ceria dan berjiwa sosial tinggi. Pokoknya Mommy menjadi sosok yang jauh lebih baik setelah Mai menjadi asisten pribadinya. Dia bekerja bukan semata-mata hanya mencari uang saja, tapi ia bekerja dengan sepenuh hati. Terang Al. Ajaib sekali cara Tuhan memanggil Mai tengah malam tadi. Katanya bel pemanggil tiba-tiba berbunyi 3 kali, itu yang mengusik tidurnya. Aku merinding saat mendengarnya. Al yang baru mengetahui kronologi kejadian tengah malam tadi bergidik saat Robert menceritakan kembali apa yang dialami Mai. Aneh tapi nyata, tapi semua itu benar terjadi. Menyingkap tabir misteri yang tertutup rapi, membongkar kedok kejahatan di balik kecantikan sang istri. Kini semua sudah terungkap dan pelakunya pun harus berurusan dengan hukum.